Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Yasania Sintia Salsabila dari kelas 12C. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk tugas ilmu resep dengan materi nebulizer ultrasound. Yang pertama-tama saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih nebulizer ultrasonik itu. Jadi nebulizer ultrasonik adalah nebulizer yang menggunakan getaran suara berfrekuensi tinggi. Jadi arti ultrasonik di situ adalah frekuensi tinggi. Jadi kenapa dinamakan nebulizer ultrasonik? Karena nebulizer ini menggunakan getaran suara berfrekuensi tinggi untuk mengubah cairan obat menjadi uap atau kabut halus. Jadi obatnya ini mulanya berbentuk cairan, lalu diubah dan menjadi uap atau kabut halus yang dapat dihirup. Jadi penggunaannya ini dihirup. Sistemnya atau cara kerjanya yaitu mengubah cairan obat menjadi partikel kecil dengan memanfaatkan udara. Jadi awalnya obatnya ini berbentuk cairan, cair. Kemudian dengan adanya nebulizer ultrasonik ini, maka obat yang berbentuk cair sebelumnya diubah menjadi uap atau kabut halus, sehingga dapat dihirup di pasien. Bagaimana sih cara nebulizer ultrasonik mengubah cairan itu? Dengan cara dia memanfaatkan udara. Jadi sistem dari nebulizer ultrasonik itu dengan memanfaatkan udara. Lalu partikel-partikel kecil ini dapat dihirup untuk melegakan saluran pernafasan. Alat ini umumnya digunakan untuk kondisi pernafasan seperti asma atau COPD. COPD ini yaitu Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ini lebih sering menyerang orang usia parubaya yang merokok. Jadi permasalahan pada paru-paru. Nah, ini ada foto contoh nebulizer ultrasonik seperti ini. Ada dua contoh fotonya. Ini sama cuma beda merek. Lalu ini. Jadi nebulizer ultrasonik itu juga ada sekarang yang berbentuk portable, jadi seperti ini. Jadi yang berbentuk portable itu lebih kecil ya bentuknya. Jadi mudah dibawa kemana-mana, fleksibel untuk digunakan kapanpun. Ada nebulizer ultrasonik yang dihasilkan adalah aerosol melalui asilasi frekuensi yang tinggi dari piezoelektrik kristal di dekat larutan dan cairan akan memecah menjadi aerosol. Jadi meskipun alat ini lumayan mahal dan memang perawatannya juga lumayan mahal, tapi kelebihan dari nebulizer ultrasonik ini dia itu tidak menimbulkan suara yang bising, berisik, tapi memudahkan bagi penderita kalau misalnya penyakitnya kambuh dan ingin menggunakan alat ini lebih tenang. Kemudian ini ada prinsip kerjanya, prinsip kerja dari nebulizer ultrasonik. Jadi prinsip kerja yang dimiliki nebulizer ultrasonik ini itu dia bisa mengatur tebal tipisnya atau banyaknya kabut atau uap yang dikeluarkan keluar dari alat ini. Dia juga bisa mengatur lama waktu yang dibutuhkan dalam terapi nebulizer ultrasonik ini. Jadi kelebihannya itu bisa mengatur tebal tipisnya kabut yang keluar, juga dia bisa mengatur lama waktunya, seberapa lama waktu uap itu keluar. Alat ini tuh menggunakan piezoelektrik yang menghasilkan getaran dari akibat adanya frekuensi yang berfungsi untuk memecah cairan obat menjadi kabut. Jadi alat ini menggunakan piezoelektrik yang menghasilkan getaran. Jadi piezoelektrik ini dia akan menghasilkan getaran karena adanya frekuensi. Frekuensi ini berfungsi untuk memecah cairan obat menjadi kabut. Jadi obatnya berbentuk cair itu menjadi kabut. Sedangkan
osilator pada ultrasonic nebulizer inilah yang menghasilkan frekuensi. Jadi frekuensi itu dihasilkan dari rangkaian osilator. Lalu frekuensi itu menyebabkan getaran dari piezoelektrik. Jadi piezoelektrik inilah yang secara langsung mengubah energi listrik menjadi mekanik. Jadi dengan adanya piezoelektrik, dia mengubah energi listrik yang didapatkan itu menjadi energi mekanik. Tegangan input yang digunakan membuat bagian keramik merenggang sehingga memancarkan gelombang ultrasonik. Jadi kenapa namanya nebulizer ultrasonik pada alat tersebut? Jadi sensor piezoelektrik ini terdiri dari beberapa bagian seperti clip type spring, housing, kristal, dan juga seismic mesh. Di prinsip yang dimilikinya adalah saat terdapat frekuensi yang mengenai piezoelektrik, maka clip type spring yang terhubung pada seismic mesh akan menekan kristal yang menyebabkan lapisan tipis di antara kristal dan housing bergetar. Jadi osilator nebulizer ultrasonik itu adalah rangkaian yang mampu menghasilkan keluaran yang magnitudonya bervariasi dari waktu ke waktu. Hasilnya adalah gelombang persegi, segitiga, sinus atau gigi gergaji. Ini alatnya disambungkan dulu ke sumber listrik. Alatnya disambungkan dulu ke sumber listrik, lalu cap pada mesin itu ditekan, cap pada mesin ditekan, lalu penutupnya dibuka, lalu wadah obatnya itu juga dibuka, lalu di dalam sini itu ada tempat untuk diisinya Aquades. Nah, ini cairan Aquades diisi sampai batas yang ada di sini. Diisi, setelah terisi, sampai batas pelampung yang ada di sini. Setelah terisi, dimasukkan lagi wadah untuk obatnya. Ditutup dengan wadah untuk obat. Lalu ini ditambahkan obatnya. Ini yang saya jelaskan sebelumnya, obatnya itu berbentuk cair. Lalu dimasukkan obatnya di atas sini, di wadahnya, lalu ditutup kembali. Ditutup kembali. Nah, setelah itu, ya, dia diletakkan di situ. Lalu tombolnya dinyalakan, lalu diatur kecepatan waktunya berapa lama, juga tebal tipisnya. Setelah itu tunggu beberapa saat hingga uap atau kabutnya akan keluar dari maskernya. Itu cara mengoperasikan nebulizer ultrasonik. Nah, kalau yang ini juga nebulizer ultrasonik, tetapi yang ini yang portable. Jadi dia bentuknya lebih kecil, sangat berbeda bentuknya dari yang tadi. Dia bentuknya lebih kecil dibandingkan yang tadi. Ya, berarti dia lebih fleksibel ya, dibawa kemana-mana sangat mudah. Dia juga punya dua ukuran, anak-anak dengan dewasa itu berbeda. Jadi anak-anak dan dewasa juga alatnya berbeda. Cara penggunaannya itu seperti berikut. Kepala nebulizernya dibuka, lalu dimasukkan air atau aquades pada tempatnya, seperti pada yang tadi mirip ya. Lalu dimasukkan wadah obatnya, ditutup kembali dengan wadah obat. Setelah itu dimasukkan obatnya. Ini mirip ya seperti yang tadi, lalu ditutup kembali dengan kepala nebulizernya, lalu dipasangkan dalam maskernya ini. Setelah itu dihubungkan kepada kabel power. Jadi kabel ini langsung berhubungan dengan sambungan listrik ya.
Setelah itu ditekan tombol power lalu ditunggu untuk keluar. Ini jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi terkait nebulizer ultrasonic ini. Semoga video saya dapat bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.